Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam besar Katolik ini menangis akui kebenaran Islam di depan jemaatnya. Dmitry Smirnov, seorang imam besar Katolik Ortodok, menggemparkan ratusan jemaat dengan sebuah khutbah pada pertengahan September 2016 lalu. Dalam khutbahnya, Dmitry Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Saksikanlah jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dalam satu waktu dan tempat. Mereka menempati syaf mereka masing-masing dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu, di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu sama sekali tidak ada dalam Kristen. Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Katolik Ortodok di depan ratusan ribu jemaatnya. Lihatlah mereka, kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan. Tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, katanya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gerejanya. Sang imam besar Katolik Ortodok itu mengatakan bahwa wanita tua itu mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi dalam seorang pengemudi muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak setiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atas jasanya. Menakjubkannya, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita lansia, jompo, kuafa, dan anak yatim di berbagai panti yayasan. Dmitry Smirnov telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi orang tua yang tak berdaya. Ia bahkan mengakui bahwa pribadi pengemudi muslim tersebut tidak dapat ditemukan pada pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih. Seorang muslim justru lebih dekat dengan Mesias, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apakah kalian tidak merasakan bagaimana dalam prosesi penebusan dosa? Siapa saja harus membayar pada pendetamu, entah itu miskin atau menula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa, ungkap Dmitry yang seketika membuat ratusan jemaat yang mengikuti misa imam besar Katolik itu terdiam dan merenung. Dia mengatakan seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua. Sampai sang wanita tua itu hengkang berdoa di gereja. Bahkan, kata dia, sang pengemudi muslim setia untuk mengantar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi mayoritas memeluk agama Islam. Dan negeri ini akan menjadi negara Islam. Lanjutnya dalam khutbah. Menurutnya, tuduhan teroris yang kerap diamatkan kepada agama Islam hanyakan isu belaka. Sebab kata dia, kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopanan. Di depan jemaatnya, Dmitry mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Rusia makin ramai mendatangkan ke masjid untuk memeluk Islam. Karena mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam dunia tuduhkan. Dmitry melanjutkan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam, mengingat populasi muslim di Rusia sudah mencapai 23 juta. Sementara pemeluk Kristen mengalami penurunan hingga 18 juta, sedangkan sisanya masih menganut komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia. Kemudian sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jemaatnya yang masih terpaku dan haru. Mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa menganggungkan orang muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut teroris.
Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.